Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berthalabul ilmi. Karena kewajiban kita semuanya untuk senantiasa menuntut ilmu, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal, dan sedangkan harta itu yang menjaga adalah kamu. Artinya apa? Kalau ilmu itu kita senantiasa mencarinya, maka di 24 jam ini kita berkegiatan, beraktivitas berdasarkan ilmu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dari itu para ulama bahwasanya ilmu dengan makanan yang kita makan di setiap hari itu lebih membutuhkan kadar yang paling banyak adalah ilmu daripada makanan yang kita makan. Mungkin Bapak Ibu sekalian satu hari bisa makan mungkin paling banyak 5 kali. Akan tetapi di 5 kali makan di satu hari paling tidak ya 2 jam selesai. Kalau dijadikan satu waktu. Akan tetapi kalau ilmu itu yang kita butuhkan di setiap saat dan di setiap waktu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Berhubung beliau Ustadz Tengku Azhar berhalangan hadir, beliau sedang membantu saudara-saudara kita di Aceh sana yang sedang tertimpa musibah. Kita doakan semoga urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah jaga keluarga beliau dan masyarakat Aceh pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka perkenalan kami untuk mengambil atau diberi amanah oleh beliau untuk mengganti pada kesempatan kali ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita akan membahas pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang kelima. Hadis ini dibawakan oleh An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah, bahwasanya beliau Ummul Mukminin ini adalah sebutan khusus untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Ummi Abdillah Aisyah? Yaitu adalah Aisyah atau kunyah beliau, atau sering dipanggil oleh Ummu Abdillah radhiyallahu anha qalat,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang artinya barang siapa yang membuat perkara yang baru pada agama kami, pada urusan syariat kami, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada landasannya sama sekali, maka hal tersebut adalah tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, ada satu riwayat dari Imam Muslim, riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang mana amalan tersebut tidak ada landasannya di dalam syariat kita, fahuwa raddun, maka hal tersebut juga tertolak. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini sudah masyhur sekali ya. Sudah mungkin ada beberapa dari kita semuanya yang sudah hafal, dan masyarul muslimin, ini tentunya adalah hadis yang luar biasa yang menjaga kita agar senantiasa tetap pada shiratal mustaqim, jalan yang lurus, senantiasa berada pada ajaran Rasulullah SAW. Karena memang di akhir zaman ini banyak sekali nih terkait dengan pengamalan di dalam syariat-syariat Islam yang memang sudah diselewengkan. Pada tahun lalu ada yang namanya haji itu bukan di Mekah. Haji itu bukan di Mekah. Umrah itu juga bukan di Mekah. Tapi di mana? Di gunung. Baru tahun lalu Pak Bu, 2024. Haji dan umrah cukup di atas gunung. Gunungnya apa? Gunung di Sulawesi. Maka ini perlu kita pahami juga bahwasanya hadis ini bukan sesuatu yang memang remeh. Akan tetapi hadis ini akan menjaga kita dengan kemurnian syariat Islam. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Aisyah di dalam penggalan hadis di awal-awal tadi disebutkan Ummu Abdillah. Kenapa kok Aisyah tidak cukup dijuluki Ummul Mukminin saja, akan tetapi kok dipanggil juga dengan Ummu Abdillah? Ibunya Abdullah, kalau diartikan secara harfiah, secara huruf. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lalu pertanyaannya, Aisyah itu punya anak atau tidak? Gak ada putra napa putri mboten Pak Bu. Kenapa kok Aisyah itu dipanggil dengan nama Ummu Abdillah? Padahal sudah masyhur, di antara kita sudah kita pahami juga Aisyah itu tidak memiliki anak, tidak memiliki putra ataupun putri. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, beliau Syekh Utsaimin menyebutkan annahu dzakara ba'dha ahlul ilmi, bahwasanya sebagian dari ahlul ilmi menyebutkan Aisyah itu pernah memiliki anak, akan tetapi saqata lam ya'ish, sudah wafat. Wa dzakaral akharun, di riwayat yang lain disebutkan annahu lam yulad laha la saqata wala hayya. Dan ini yang paling masyhur, Aisyah itu apa? Tidak memiliki anak sama sekali. Lah kenapa kok Aisyah itu dijuluki dengan Ummu Abdillah? Karena menurut Syekh Utsaimin adalah ahabbul asma'i ilallah. Abdullah itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Aisyah itu dipanggil dengan Ummu Abdillah, ibunya hamba-hamba Allah.
Kenapa hamba-hamba Allah? Karena mereka yang mengikuti Rasulullah SAW pastilah memanggil Aisyah dengan Ummul Mukminin, ibundanya kaum muslimin. Sehingga kalau sudah dipanggil dengan ibundanya kaum muslimin, maka apa? Ummu Abdillah. Sehingga kaum muslimin semuanya itu di bawah derajatnya, itu di bawahnya Aisyah, sebagaimana anak dengan orang tua. Maka dari itu seorang anak akan dipanggil, atau seorang ibu akan dipanggil dengan kunyah anaknya. Ummu Hamzah, Abu Hamzah. Begitupun dengan Aisyah, dipanggil dengan kunyah anaknya. Akan tapi ini anak kiasan, Ummu Abdillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang tentunya Aisyah ini adalah salah seorang istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis terkait dengan keluarga, tentang hubungan bersama Rasulullah SAW, itu yang paling banyak yang meriwayatkan adalah Aisyah. Dan Aisyah ini sejarahnya menikah dengan Rasulullah SAW ketika usia beliau masih 6 tahun. Dan kemudian tinggal satu atap bersama Rasulullah pada usia 9 tahun. Nah, 6 tahun kalau kita kiaskan dengan anak sekarang itu masih kecil, Pak Bu. Masih kecil. Akan tetapi pada masa itu tidak bisa kita samakan dengan masa sekarang. Usia 6 tahun pada masa Rasulullah SAW itu sudah besar. Sudah mengetahui kewajiban seorang wanita di rumah. Harus dikerjakan seorang wanita di rumah. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Maka dari itu memang wajar. Pada masa Rasulullah SAW, Aisyah itu dinikahkan di usia 6 tahun. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Wa min fawaidil hadis, adapun faidah dari hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun adalah bahwasanya tahrimu ihdatsu syai'in fi dinillah. Hukumnya haram. Kenapa? Haramnya ketika apa? Ketika membuat sesuatu perkara yang baru di dalam syariat Islam. Karena masa Rasulullah SAW diutus dengan masa hidup kita itu sangat jauh sekali, sangat lama sekali. Kalau masa Rasulullah SAW dengan kita sudah berjarak 1400 tahun, maka di jarak itu pun banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang sudah memang diselewengkan. Maka dari itu Rasulullah SAW membuat pakem, membuat aturan agar kaum muslimin itu tidak keluar dari pakem syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Walau an husni qasdin, walaupun dengan niat yang baik. Walaupun dengan niat yang baik. Ya mungkin kalau yang tadi kejadian yang sudah kita singgung, haji di atas gunung. Niatnya baik, supaya apa? Yang tidak mampu, tidak memiliki uang bisa haji. Dan jaraknya tidak jauh. Tidak usah naik pesawat, tidak usah naik kapal, dan lain sebagainya. Yang memang menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, dan lain sebagainya. Walau an husni qasdin, niatnya baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hal tersebut. Melihatnya apa? Ini keluar dari syariat ataukah tidak? Maka apa masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka hal tersebut fawaratun, itu tertolak.
Walau kanal qalbu yariku lidzalika wa yaqbilu alaihi, walaupun kita atau seorang muslim melaksanakannya dengan hati yang memang menerima dengan lapang dada. Dengan lapang dada. Oh ya, nggak apa-apa, nggak usah haji ke Mekah, nggak usah umroh ke Mekah, cukup naik gunung di sini, nanti sholat atau tawaf di atas. Hatinya menerima, tidak merasa berat. Kemudian terus tidak, oh ini melanggar dari syariat Rasulullah SAW, tidak. Hatinya tidak menolak, tapi apa? Menerima, legowo. Maka apa? Tetap fawaradun. Maka hal tersebut tertolak. Kenapa? Li'anna hadza min amali syaiton. Karena hal tersebut merupakan perbuatan setan. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dari itu ittafaqal ulama, para ulama itu bersepakat terkait dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau tidak ikhlas, maka apa? Ya kemungkinan besar tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah, yaitu mengikuti Rasulullah. Ketika amalan yang dia kerjakan itu dia ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, maka apa? Juga tertolak. Oh mas, saya ikhlas sekali. Ikhlas luar biasa. Jiwa dan raga saya itu menerima. Hati saya menerima. Saya tidak kecewa sama sekali. Maka apa? Fawaradun, karena syaratnya apa? Tidak mutaba'ah. Syaratnya harus mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Ketika dilihat dari tata cara pelaksanaannya kok tidak sesuai, maka apa? Berarti tidak mengikuti Rasulullah. Atau yang kedua, sudah mengikuti Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ikhlas. Ikhlas, tidak memurnikan niat hanya untuk Allah, maka apa? Raddun, tertolak. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, walau ahdatsat syai'an asluhu min syariatillah, walaupun yang dia kerjakan itu pada dasarnya ada di dalam syariat muayyanatin, akan tetapi tata caranya dalam agama Islam, maka apa? Yakunu mardudan, maka amalan tersebut akan tertolak. Walaupun apa? Di dalam syariat Islam ada, haji ada, umroh ada, akan tetapi ja'alat su'ala sifatin muayyanatin, dijadikan perbuatan atau amalan tersebut dengan tata cara yang baru. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dari itu beliau Syekh Utsaimin menulis satu pakem agar kita semuanya bisa mendeteksi ini amalan yang memang tertolak ataukah tidak. Kalau melanggar satu saja maka tertolak, atau melanggar beberapa dari poin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maka apa? Juga tertolak. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, wal ya'lama annal mutaba'ah la tatahaqqaqa illa idza kana al amalu muwafiqan lisyari'ati fil umuri sittah.
Maka dikatakan mutaba'atu li Rasulillah, dikatakan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus masuk pada kriteria-kriteria ini. Yang pertama adalah sababuhu, sebab amalannya. Ini amalan yang dilaksanakan sebabnya apa? Harus tahu sebabnya. Kalau sebabnya itu tidak sama, maka apa? Masuk pada kriteria mardudun, tertolak. Contohnya ma'asyiral muslimin, ketika ada seseorang yang kemudian sholat zuhur jam 10 pagi. Dua ngoten nate enten rencang kula niku Pak Bu. Tilem. Nggih. Biasanipun azan. Lah kok pun panas ngoten nggih. Bangun-bangun langsung ke masjid azan. Allahu Akbar ngoten. Ditingali jam dan jam 11. Dumugi hayya 'ala shalah enten nggih. Enten apa? Tetangga, Pak, wektale niku dereng mlebet ngoten iki. Oh nggih ngoten nggih. Lah kalau adanya dilanjutkan kemudian terus sholat, maka apa? Sebabnya itu belum masuk ngoten nggih. Sebabnya apa? Waktunya. Sebab dari sholat zuhur adalah waktunya sudah masuk. Kalau sebabnya itu belum ada atau tidak ada sebab atau menyalahi sebab, maka apa? Ya sholat yang dia kerjakan tadi itu akan tertolak. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mithalul akhar, contoh yang lain, lau anna ahadan ahdatsa idan, kalau seseorang itu membuat hari raya baru. Contohnya apa? Lintisaril muslimina fi badrin. Oh, ini hari atau tanggal pas dimenangkannya pasukan Badar. Maka ini perlu kita jadikan sebagai hari rayanya umat Islam. Karena kenapa? Kalau Badar saja itu tidak menang, kata Rasulullah SAW, umat ini, Rasulullah beserta sahabatnya itu akan dibabat habis oleh pasukan Quraisy. Karena salah satu doanya Rasulullah SAW pada perang Badar adalah, ya Allah, menangkanlah pasukan ini. Kalau engkau tidak memenangkan pasukan ini, lam tu'bad abadan, engkau tidak akan disembah selamanya. Niki donga rada meksa niki Pak. Kalau engkau tidak memenangkan pasukan ini, maka apa? Engkau tidak akan disembah selamanya. Oh, ini hari rayanya umat Islam. Sebabnya apa? Sebabnya dahulu perang Badar itu kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Kemudian harus kita jadikan sebagai hari rayanya umat Islam. Maka kalau seperti itu, maka apa? Fahuwa raddun, maka tertolak. Kenapa? Sebabnya itu tidak ada di dalam syariatnya Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena hari raya umat Islam itu ada 3. Napa mohon Pak? Idul Fitri, Idul Adha, setunggal melih, sudah menyelisih apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil jinsi. Hendaknya
amalan yang dikerjakan sesuai dengan jenisnya. Sesuai dengan jenisnya. Kalau jenisnya tidak sesuai, maka apa? Mardudun, tertolak. Walaupun apa, dia sudah berkorban dengan hartanya, berkorban dengan tenaganya, maka tetap tertolak. Contohnya apa? Lau anna ahadan doha bi farasin. Kalau seorang itu berkurban di hari raya Idul Adha dengan seekor kuda. Dengan seekor kuda. Maka apa? Maka ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada sedikit kemiripan, tapi sedikit sekali kemiripannya dengan ya kuda yang bisa ditunggangi, sapi ada yang bisa ditunggangi, unta juga bisa ditunggangi. Akan tapi apa? Rasulullah SAW tidak memasukkan kuda itu pada hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Kalaupun seseorang itu berkurban dengan sengaja dengan seekor kuda, maka mardudun, karena jenisnya itu tidak sama. Jenisnya sama ketika bisa ditunggangi. Akan tapi menurut Rasulullah SAW, kuda itu berbeda sekali dengan hewan-hewan ternak yang memang disyariatkan untuk disembelih seperti unta, seperti sapi, seperti kambing. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, itu fil jinsi, pada jenisnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Adapun lau dzabaha farasan liyatasaddaqa, kalau dia itu menyembelih kuda pada hari raya Idul Adha diniatkan untuk sedekah, maka apa? Fahuwa makbulun, maka itu boleh. Sebagaimana seseorang yang ketika hari raya Idul Adha dia menyembelih ayam, niatan apa? Untuk sedekah, boleh. Tapi kalau niatnya untuk berkurban, lah ini tidak boleh. Walaupun memang tujuan utama hari raya Idul Adha adalah kita bersedekah dengan hewan, dengan daging hewan. Akan tapi pada ibadah kurban, hewan itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa disamakan dengan kuda, dengan kemudian ayam dan lain sebagainya. Kalaupun waktunya sama dengan niatan berbeda, maka itu boleh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadari. Hendaknya amalan yang dia kerjakan itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau ukurannya itu tidak sama, ya nanti juga tertolak. Contohnya apa? Rajulun tawaddo'a arba'a marratin. Kalau seseorang itu berwudu dengan 4 kali basuhan. Berwudu dengan 4 kali basuhan. Maka basuhan yang keempat itu yang tertolak, tidak dianggap. Tidak dianggap. Atau kalau ketika seseorang itu sholat subuh dengan sengaja niatan dengan 3 rakaat, ukurannya tidak sama. Akan tapi masyarul muslimin pada bab sholat, kalau memang dia tidak tahu atau lupa dengan rakaatnya, ini kalau di sholat
zuhur ini saya sedang di rakaat ketiga atau keempat. Nah, kalau lupa seperti ini, maka para ulama menganjurkan untuk memilih rakaat yang paling sedikit. Kalaupun nanti ternyata dia sholat dengan 5 rakaat, maka itu tidak mengapa. Loh mas, tadi katanya ukurannya harus sama, jumlahnya harus sama. Nah ini beda pembahasan. Kalau yang pertama tadi pembahasannya apa? Dia sengaja dengan subuh dengan 3 rakaat, yakboh dengan sadar, maka tertolak. Berbeda kalau dia itu lupa, kemudian tidak ingat dan lain sebagainya, maka apa? Para ulama ya cukup dia itu mengambil rakaat yang paling sedikit. Kalaupun nanti ternyata terbukti rakaatnya itu kelebihan satu, maka itu ma'fu, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Innallaha tajawaza li an ummati al khotawan wan nisyan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni al khota, kesalahan, wan nisyan, dan lupa. Nah, kalau seseorang itu ternyata terbukti sholat maghrib baru 2 rakaat sudah salam, para ulama menyebutkan lah ini yang bermasalah. Masalahnya kenapa? Dia sholatnya batal, kemudian harus mengulanginya lagi. Dengan catatan kalau ada yang mengingatkan, Bu, jenengan dek wau sholatnya nembe ping kali lah kok pun salam. Pak, jenengan sholat duhur niku kirang setunggal. Oh nggih to, nggih ngoten nggih. Maka apa? Dia harus berdiri kemudian apa? Mengulangi sholatnya. Karena kenapa? Ukurannya berbeda. Tidak sesuai dengan pakem yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan zakat. Zakat beras. Zakat fitrah. Biasanya zakat fitrah sudah dikonversi dengan kilogram. Yang paling aman memang 3 kilogram. Tapi kalau ukurannya tidak disamakan, melebihi atau dikurangi, maka apa? Maka juga mardudun, tertolak. Maka amalan yang kita kerjakan harus sesuai dengan ukurannya, dengan jumlahnya, dengan kadarnya. Kemudian yang keempat, ayyakunal amalu muwafiqan li syari'ati fil kaifiyatihi. Hendaknya amalan yang dikerjakan itu sesuai dengan tata caranya. Dengan tata caranya. Bagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan, gerakannya bagaimana, dan lain sebagainya itu harus sesuai. Wa mithaluhu law anna rajulan shalla wa sajada qabla ayyarka. Contohnya ketika seseorang itu sholat, akan tetapi di dalam sholatnya dia mendahulukan sujud dulu daripada rukuknya. Pripun niku Pak? Sujud riyen, kemudian baru rukuk. Atau dibolak-balik sampai naik ngoten nggih. Lah niku mboten pas. Atau yang kedua, dia wudhu. Tapi apa wudhunya dibalik dari kaki dulu. Kaki, kemudian telinga, kemudian kepala, kemudian tangan, seterusnya sampai telapak tangan ngoten nggih. Maka juga mardudun. Maka kaifiyatuhu, tata caranya harus pas.
Kemudian yang selanjutnya, ayyakunal amalu muwafiqan li syari'ati fi zamanihi. Hendaknya amalan yang dia kerjakan itu sesuai pada zamannya, pada waktunya. Contohnya apa? Lau dhaha qabla ayyusalliya sholatal id lam tuqbal. Kalau seseorang itu sudah menyembelih hewan udhiyahnya, hewan kurbannya, pada sholat id itu belum dilaksanakan, maka apa? Niat kurbannya itu ya, tidak sah. Karena bagaimanapun kalau belum sholat id, hewan kurbannya itu belum sah. Walaupun berbeda hari. Nah ini yang memang seringkali terjadi. Berbeda hari. Mungkin di masjid lain hari ini, di masjid ini besok. Kemudian ada satu orang yang memang ikut kurban di masjid yang lain, yang memang kurbannya itu hari ini. Padahal dia sholatnya di hari besok. Maka ini harus diperhitungkan lagi. Kenapa? Syarat diterimanya ibadah kurban adalah disembelih setelah dia sholat. Setelah dia sholat. Maka memang disarankan untuk orang-orang yang memang mengelola hewan kurban, ditanyai dulu, Pak, Bu, jenengan sholatnya di tanggal berapa? Sholat masjid yang memang sholat idnya dahulu itu menyembelih hewan kurbannya itu di hari besoknya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, walau i'takafa fi ghairi zamanihi. Kalau seseorang itu beriktikaf tidak sesuai dengan waktunya di 10 hari bulan Ramadan, maka apa? Itu juga tidak sesuai. Walaupun para ulama juga menyebutkan boleh-boleh saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau bernazar, berjanji. Ketika janjinya itu meleset, maka Umar bin Khattab itu beriktikaf di masjid. Akan tetapi iktikafnya ini secara lughatan saja, secara bahasa, bukan secara syariat. Kalau iktikafnya secara syariat, maka apa? Harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang terakhir, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil makani. Dan hendaknya ibadah atau amalan yang kita kerjakan itu sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya. Akhir-akhir ini 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kita digemparkan dengan orang-orang yang tawaf. Ibadahnya apa? Tawaf. Ketika ditanya tawafnya di mana? Di kuburannya Nabi Hud. Di kuburannya Nabi Hud. Nah, ini ibadah tawaf itu ada di dalam syariat Islam. Akan tapi apa? La yuwafiquhu fil makan. Tempatnya itu tidak sama dengan ibadah tawaf yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini terjadi di India, Pak Bu. Ketika ditelusuri, benar-benar ditelusuri, ternyata itu bukan makamnya Nabi Hud, tapi apa? Ya makam biasa. Yang memang bangunannya itu apa? Diserupakan dengan makamnya Nabi Hud. Banyak sekali kaum muslimin yang tawaf di situ.
mengelilingi makam tersebut. Maka ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Begitupun dengan lempar jumroh. Lempar jumroh. Lah dek wingi kula ningali ten mriki enten setan, ngoten nggih. Di bawah pohon ngoten nggih. Ten mriki enten setan. Lah kula niku mengamalkan ajaranipun Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Melempar jumroh ngoten nggih. Niatnya melempar jumroh, tapi apa? Tempatnya tidak sama. Maka ini mardudun, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka beberapa hal tadi yang memang perlu kita pahami juga, bahwasanya ada pakem yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama adalah sesuai dengan tempatnya, kemudian sesuai dengan waktunya, sesuai dengan ukurannya, dengan kadarnya, kemudian sesuai dengan tata caranya, kemudian sesuai dengan waktunya, kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan jenisnya. Kalau memang amalan yang dikerjakan seseorang kita nilai ini melanggar atau keluar dari 6 pakem ini ataukah tidak? Kalau keluar berarti apa? Kita bisa menyimpulkan, oh ini amalan yang memang mardudun, tertolak, tidak dianjurkan untuk kita ikuti. Akan tapi kalau kita menilai, oh ini tidak keluar dari pakem yang dibuatkan oleh Syekh Utsaimin, 6 hal, maka apa? Maka boleh kita untuk mengikutinya. Maka 6 pakem ini harus kita pahami juga, harus kita hafalkan juga Pak Bu. Yang pertama adalah sebab-sebab. Kemudian yang kedua adalah jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah kadar atau ukuran atau jumlahnya. Kemudian yang keempat adalah tata cara pengamalannya. Kelima adalah sesuai dengan waktunya. Kemudian yang keenam adalah sesuai dengan tempatnya. Maka 6 hal ini perlu kita pahami, perlu kita hafalkan, dan supaya menjadikan kita terbentengi dari syariat-syariat Islam yang sudah diselewengkan, sudah sudah dibelokkan. Jalan yang lurus, jalan yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.